Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak Nunis. Izinkan kalau lebih dulu saya Yenti Tapio Kompeten ini sudah dengan podcast pertama kami di Kabupaten Natin dengan saya teman acara pada hari ini bisa dikatakan Bapak, sebelum mulai acara pada hari ini, saya izin memperkenalkan Bapaknya satu-satu terlebih dahulu. Bapak yang paling ganteng, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalian, kita sekarang bersama dengan Bapak Ketua KPU Kabupaten Klaten, Bapak Wahyana SPI dan Jadi Bapak, pagi Pak, masih di pada itu apa Pak? Ini kebiah jangan. Nanti kita bisa lagi Pak. Saya lagi teman-teman Presiden Komunikasi. Kemudian saya sapa Bapak Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Klaten, anggota komisioner Bapak Fatur Rahman SKM. Selamat pagi Bu Bapak. Bagus Pak masyarakatnya hijau. Ya. Yang terakhir, selamat pagi Bapak. Pak Sekretaris KPU Kabupaten Klaten, Bapak Diana Marianto S. Saya mungkin sebelum memasuki pertanyaan, saya mohon izin bertanya seputar KPU dulu Pak ya. Saya menjawab pertanyaan mungkin yang paling banyak dari teman-teman saya khususnya Pak ya. KPU itu ngapain sih Pak kalau nggak melakukan pemilu? Misalnya kiranya lagi nggak ada pemilu, lagi nggak ada pilkada, nggak ada yang dicoblos. Nah itu sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak sekalian, saya pengen tahu dulu mungkin teman-teman juga pengen tahu update sekarang kegiatan KPU Kabupaten Klaten itu ngapain aja sih? Paling bisa Bapak dari Bapak Ketua dulu nanti bisa ditambahkan Bapak yang lain. Terima kasih Mbak Nunis atas pertanyaannya, dan pertanyaan ini juga sering dilontarkan kepada saya saat saya di luar kerja. Saya sekarang juga KPU setelah pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak. Kami itu bekerja sesuai dengan ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh KPU RI, di mana pada Januari kemarin terbit KPU nomor 1 tahun 2025, di mana kita diminta untuk melaksanakan pemutahiran pemilu berkelanjutan. Di mana pada kesempatan itu tujuannya adalah kita diminta untuk mengupdate per bulan per semester untuk data pemilu berkaitan dengan kesiapan penyelenggara pemilu untuk periode berikutnya, sehingga nanti apabila kesan pemilu selanjutnya itu berjalan, maka update data dan pemilih tetap itu sudah kita miliki dan siap dipakai, dan itu berjalan selama masa menuju pemilu ke depan. Akan tetap ada bulan untuk berjalan. Itu mungkin secara umum Pak ya, karena hal ini kita juga berdatangan bahwa dari Divisi Penyelenggara. Kalau setahu saya Pak ya, Divisi Penyelenggara kan pada saat pemilu dan pilkada paling sibuk, paling nggak ada di mana-mana, pokoknya paling sibuk itu pasti Divisi Penyelenggara dari pencalon dan sampai ke pemungutan. Kalau sekarang nih apa sih Pak kerjaan tapi ini saat ini teknis itu ngapain gitu? Mungkin teman-teman juga pasti kayak mau tahu gitu. Iya. Terima kasih untuk di saya yaitu teknis ini kami juga sesuai arahan Menteri melalui surat edarannya. Di saat menetapkan ini kami melakukan pembuatan laporan, evaluasi, kemudian kajian, dan alhamdulillah sudah selesai kemarin kemudian dan harapan kita itu bisa digunakan sebagai tambahan informasi bagi pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang lebih baik di kemudian di kita ini juga kita apabila bisa ada anggota DPR di kabupaten yang tentang ini, kita juga akan memproses PAW selanjutnya. PAW
Berarti nanti digantikan ya kalau saya yang untuk gantian. Berarti itu opsinya tetap di teknis Pak ya? Ya. Kalau di divisi teknik. Oke baik, Bapak itu mungkin komentar dulu Pak ya. Dan teman-teman kalau di bagian waktu KPU nanti apa, mungkin bagian divisi teknis apa. Yang berarti Bapak. Pas sekretaris menghubungi Bapak sekali saya juga bisa Pak mungkin bisa dikatakan itu juga ya sih kalau dari user staf sekretariat itu kayak Pak kalau tanggapan nanti bisa dikasih tahu staf sekretariat itu kalau saat tahap 08 mungkin pekerjaannya apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Dimas. Jadi, bagian sekretariat semua dapat ini ketika memasuki masa tahapan itu masih tetap beraktivitas seperti biasa. Misalnya salah satu contoh seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi kan ketika ada pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu sebagai pelaksanaan dari setiap kebijakan yang diambil oleh komisioner dalam hal ini mungkin terkait dengan tahapan PDB tersebut mungkin untuk mengenai Ada berarti maksudnya sekretariat tetap membantu pekerjaan pekerjaan yang berkaitan dengan komisioner. Baik Bapak, saya mau lebih langsung ke intinya Pak. Banyak Pak, saya dikasih pertanyaan dari mungkin bisa disampaikan Bapak dari sebelumnya. Tapi pertanyaannya di sini dari mereka. Saya izin mungkin dari Bapak dulu mau izin. Ini bisa dijawab singkat. Yang penting teman-teman penonton dari gitu. Mungkin yang pertama ini, KPU itu adalah lembaga mandiri yang dibentuk netral dan berintegritas. Sebagai pencari benar apa isi kewenangan Bapak dan memastikan KPU kompeten menjalankan seluruh tahapan pemilu dan pilkada sesuai dengan asas wajib dan bagaimana Anda menunjukkan kasus tersebut dalam praktek sehari-hari. Jadi pertanyaannya menurut Bapak itu sebagai pencari benar bagaimana Bapak dalam menjalankan KPU dan Jatim itu tetap sesuai dengan asas-asas pemilu yang berlaku. Terima kasih Mbak Dimas. Sebelumnya saya minta izin saya kurang fit, jadi kalau saya ada pemirsa nanti melihat saya kurang gitu. Mas, definisi sekarang pancaroba. Kita dicoba web semenjak pemilu nanti 24 Mei 2023. Kebetulan teman-teman memberikan kepercayaan kepada saya, kecil pleno menjadi ketua. Maka kami berlima sepakat menjadikan KPU Kabupaten Tampin menjadi penyelenggara yang bisa dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Tampin. Tujuan kami, visi kami, bagaimana cara untuk mencapai kepercayaan publik. Maka kami sesudah sumpah tinggi jabatan, kami harus menjalankan amanah secara profesional, akuntabel dan transparan. Nah, atas dasar prinsip tujuan itu, maka setiap kinerja kami selalu berhati-hati. Setiap pekerjaan kami harus menunjukkan transparansi, baik itu di media sosial, apapun konsultasi publik dengan masyarakat kepada kami akan kami terbuka. Kecuali beberapa yang tidak boleh disampaikan. Kalau itu bertanggung jawabkan, kami manapun akan ditetapkan karena ada kegiatan dan ada keuangan. Maka kami akan selalu mengevaluasi per minggu, karena kami diarahkan untuk melaksanakan evaluasi mingguan untuk memperkirakan minggu ke depan, sehingga itu bisa dilakukan bisa berjalan maksimal. Dan ini menjadi tolak ukur pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin 2024. Alhamdulillah, menurut pandangan masyarakat yang kami ketahui dan hasil partisipasi masyarakat pun sangat tinggi, hampir 90%. Jadi otomatis kita bisa dikatakan alhamdulillah sukses penyelenggaraan pemilu dan pilkada selama tahun 2024. Iya Pak? Iya. Nah mungkin berkaitan dengan itu saya mungkin lanjut ya. Kalau saya jawabannya relevan dengan pertanyaan saya yang selalu berkaitan.
Untuk Bapak itu kan sebagai puncak pimpinan juga pasti seperti yang kita tahu pada tertentu pada saat kebanyakan berbeda itu pasti berupaya dengan badan etno. Ya. Contohnya ada kata-kata dan kecamatan. Iya betul, sorry banget. Tentang air. Pengalaman pesan. Iya, jadi bagaimana tadi itu ya seluruh KPU maksud saya itu mulai ribuan badan ad hoc setiap tahapan baik pemilu maupun pilkada yang dari PPK itu kan di lingkungan kecamatan berapa ya PPS tingkat desa dan KPPS maupun tingkat PPS. Nah jadi saya langsung bertanya aja, berarti apa langkah konkret dan strategi pengawasan dari Bapak untuk menerapkan memastikan komisioner dan terutama badan ad hoc yang bertarik tadi menjaga netralitas Bapak terhadap semua investor itu dalam pelaksanaan pemilihan yang kemarin. Ya. Pertama kami akan melakukan dulu pendekatan calon-calon jajaran itu kami yang keputusan seperti apa berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya. Kalau sudah terpilih, kami akan paling bagus, maka kami akan menentukan fakta integritas kepada jajaran tersebut. Karena fakta tersebut memberikan pegangan bagi mereka sudah bekerja maksimal. Dan pertama, dengan sumpah tindakan mereka bahwa tetap menggunakan amanah dengan baik dan bekerja di sini. Terus sudah pasti juga kami akan melaksanakan penguatan. Hasil evaluasi kami sebelum-sebelumnya bahwa ternyata penguatan secara berjenjang dan itu bertahap dan tentunya itu menjadikan pelaku kelancaran dan khususnya pelaksanaan kegiatan. Di mana salah satunya adalah diminta kepada KPPS yang dulunya itu cuma kepada ketua KPPS seorang anggota dan satu kali kegiatan formalnya maka kemarin kami mengagendakan semua KPPS kami bentuk dengan 2 kali bentuk formal dan selanjutnya tugas PPS dan PPS melakukan bentuk secara informal secara tentunya sesuai dengan permintaan di mana lokasi-lokasi yang rawan KPPS yang tidak siap tidak siapkan untuk bisa menyatakan dengan baik. Nah, itu outputnya adalah pelaksanaan berjalan dengan bagus dan kelancaran pelaksanaan bisa baik dan benar-benar masalah yang mendasar terjadi di KPPS, PPS dan PPK. Alhamdulillah di kegiatan ini juga berjalan dengan lancar dan sukses. Bapak? Ya. Bingung. Bapak saya mau langsung lempar itu di sini. Karena dia mau bangun banyak. Dari tadi sudah 30 orang, perekrutan karyawan mereka itu nanti ada di data JPK, PPS, sampai dengan KPPS. Sebagai ujung tombak, anggota PPS itu paling menentukan kualitas penghitungan suara pada saat hari pemungutan. Seperti dalam bulan tadi, dari pemungutan hingga pemungutan itu adalah kerjanya di pusat dari 90. Berarti Bapak sebagai divisi dari 90 merancang pelatihan yang efektif untuk KPPS. Mengingat waktu pelatihan yang terbatas dari pelantikan hingga penghitungan suara, bagaimana peran Bapak sebagai divisi penyelenggaraan pemilu KPU tadi untuk memastikan KPPS tersebut tidak membuat kesalahan teknis fatal pada saat hari pemungutan suara. Nah, ini Mbak Nis. Jadi kita melaksanakan program untuk mendetek pertama kami mendetek itu data. Kemudian kemudian sebaiknya juga sekali kita bawa. Karena proses menuju apa? Kemudian kedua mengenai simulasi pembentukan pemerintahan saya nanti PPS kemudian juga langsung bagaimana kemudian ini siap-siap dan jasa sangat karena jasa itu adalah batas legal banyak yang mengatakan hasil pengumuman suara ibu dan siapa kemudian jasa saya kita bawa hasil pengumuman suara yang diberikan ke seluruh saksi dan berhasil kita laksanakan kita berbeda masing-masing yang berbeda melaksanakan berbeda itu masing-masing ini setiap jenjang ya setelah cerita tentang ini seperti yang kami masukkan
Lalu kami akhirnya semua bagian kecil dan bahkan dan ekonomi surat pelaksanaan. Jadi Filosofi dari biasa itu yang mengenal biasa. Saya biasa dengan semua langsung dengan berhubungan sebagai domain. ini samping ini kami membuat WhatsApp. Ini bahkan semuanya sampai ke tingkat KPS. Dan itu ada mana? Dan berbagai Mereka saya orang berinteraksi sampai ke KPS. Komunikasi itu bisa langsung dari organisasi sehingga dia baru lihat kalau saya dia belum bisa tidak akan bisa merasa saya politik saya isip lanjut pelayanan dan semua pelayanan dan jauh lebih baik. Pada saat yang orang sana itu pasti sangat besar ya Pak ya. Sehingga kemudian yang hampir yang berkaitan dengan relokasi, benar-benar membahas dari keputusan negara relokasi dan izin itu dengan BPM sama untuk menjamin pembangunan suara benar-benar untuk selesai pada pukul 13. Namun tetap memilih yang sudah yang mengenai itu dan sudah ada di peraturan di mana batas surat yang dan lalu sudah masuk meskipun sudah ada perjalanan sesuai sama masalah hukum itu sudah sudah melihat meskipun sudah berada di posisi tidak boleh mengingat kecuali jam 1 kedua nanti aku bayar yang main itu kita bersama kali gue oh ini nanti mengatakan bahwa ini sedang melihat yang sedang bahwa baru inisial tadi sebenarnya dari pembangunan kemudian pembangunan suara dan baru di kota sebenarnya berapa sudah melayani persyaratan yang mungkin sudah bayar kabupaten itu menunjukkan kalau gubernur usia juga sudah bayar tahun berarti dengan itu sukses pembangunan selalu melakukan kebijakan sementara sebetulnya dengan melaksanakan negosiasi. terima kasih sudah mengisi. Bahwa seperti yang ini itu merupakan sebuah sistem yang mana sebuah kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pimpinan dalam hal ini fungsioner itu dapat kita fasilitasi baik itu dari segi anggaran maupun dalam SDM dan administrasinya. Jadi ada 3 momen krusial. Yang pertama itu dukungan anggaran dan logistik, yang mana dalam setiap perencanaan serta pelaksanaan kegiatan itu kita support dengan anggaran yang istilahnya itu tepat sasaran dan dapat menggabungkan. Demikian dari sisi logistiknya kalau sisi logistiknya itu kita dari sekretariat harus merencanakan sampai dengan distribusi logistik itu dipastikan tepat waktu dan tepat sasaran juga. Kemudian yang berikutnya itu manajemen sumber daya manusia. Salah satunya supporting dari sekretariat itu memfasilitasi dalam hal rekrutmen dan tempat mulai dari panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara sampai depan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Kemudian yang terakhir itu
tidak lupa administrasi dan tata kelola data. Jadi di mana itu setiap kegiatan kita karya itu wajib untuk membuat laporan sehingga maka diperhentikan dengan samping itu ada Bagus dari yang masih ini saya hanya yang menurut saya yang saat ini mungkin banyak turut terbayang teman-teman juga. Bapak kalau selama tahapan kita mau banget. 5%. Kan mungkin KPU berarti kita sering berkoordinasi dengan Bawaslu Pak ya, karena merupakan badan pengawas pemilu. Kalau sekarang tahapan ini mungkin bagaimana kerjasama KPU tentang itu terjalin baik antara Bawaslu, stakeholder yang lain itu mungkin dalam harap pertama itu yang saya tanyakan untuk koordinasinya. Yang kedua bagaimana dapat tetap menjaga kerjasama yang baik kepada Bawaslu dan juga stakeholder terkait yang lain. Kalau misalnya saya tahu selama tahapan biasanya kita akan bersinggungan langsung dengan Kesbangpol, Pak yang kesatu maksud dari pemerintah legislatif, Pusat Capil biasanya untuk meminta data. Nah berarti kalau selama tahapan, apakah teoriasi itu tetap dilakukan atau misalnya setelah diterapkan nanti pas tahapan baru begitu yang dikoordinasikan lagi atau seperti itu lagi. Terima kasih Mbak Nenis. Waktu triwulan kemudian waktu perintah selanjutnya ini menjadi laporan rutin tapi kabupaten kota sebagai tendensi untuk mendapatkan daftar pemilih tetap triwulan itu partai koordinasi mau ditemui harus berjalan belum masuk tingkat kabupaten dan kecamatan atau tingkat desa karena menurut PKPU 1/2005 pasal 4 itu kita berkoordinasi baik tingkat kecamatan dan desa. Dan kedua masalah kendala keuangan yang sekarang masa-masa efisiensi. Kami sudah melakukan itu semua dan kami melakukan data mereka harus mampu berkaitan dengan kegiatan politik kepada dinas PNB berkaitan dengan data tingkat kelurahan desa karena dinas PNB membawahi kepada Bawaslu karena Bawaslu sudah melakukan pemutahiran secara individu dan apabila ada informasi para pemilih yang pemula atau tidak pilih atau yang sudah meninggal atau pemilih yang pensiun yang punya hak pilih dan sudah ada masukan sudah resmi pembawaan dari Bawaslu berkaitan beberapa orang yang meminta untuk dilihat masukan kepada kami. Itu suatu triwulan tidak hanya lakukan update pendataan. Kami juga tadi bersama dengan pihak sekolah. Kami selalu mendengar sekolah dan kerjasama juga dengan pemerintah proses. Di situ kami juga minta data berkaitan dengan para pelajar yang umurnya nanti per tahun ini masuk kategori pemerintah pilih 12 tahun. Nah, atas itulah makanya koordinasi berlanjutan terus berjalan dengan KPU dan semua instansi terkait termasuk Bawaslu. Tadi sampai saat ini maksud Bapak KPU Tetapi berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dan juga Bawaslu sebagai termasuk perjuangan untuk data pemilih berkali juga yang dilakukan setiap triwulan itu 12 kali. Yang bertanya teman-teman Bapak jadi sedang mendengar. Bapak silakan Pak. Ini langsung aja saya pertanyaan terakhir nanti pamungkasnya ke Pak Ketua. Gimana Pak siap Bapak? Siap. Nanti pertanyaan terakhir yang bagus ya bukan ke Bapak. Itu sedang mendengar dulu mohon izin Bapak terus saya bertanya. Sebagai penutup pertanyaan pada podcast hari ini, setelah pemilu dan pilkada ini selesai, langkah teknis apa yang akan Bapak lakukan untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kelemahan prosedural, dan memastikan perbaikan yang substansial untuk penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, khususnya di KPU melakukan nanti. Itu sudah saya jelaskan di awal tadi kan.
Saat tahapan kami melaksanakan pembuatan laporan, pemberian evaluasi, dan pembuatan kajian-kajian. Jadi kami melaksanakan sesuai juga arahan dari KPU surat edaran ini. Dan harapan kami setelah kamu menyelesaikan semuanya itu dapat menjadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan. Semoga kebijakan, undang-undang dan sebagainya yang diatur untuk pemilu selanjutnya bisa lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Oke, terima kasih Bapak. Semoga nanti di konsultasinya makin lancar, pekerjaannya, tahapannya makin selesai dengan baik tanpa permasalahan yang besar ataupun Mbak ya. Semangat Pak. Semangat. Selanjutnya saya ingin bertanya Mas dari Sekretaris kita. Pertanyaan terakhir Pak, untuk teman-teman mungkin karena kita sekarang sudah organisasinya ya Pak ya. Mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman bisa sekalian itu bagaimana sih Sekretariat Kabupaten Tapin itu mengelola fungsi hubungan masyarakat dan pelayanan informasi yang ada dengan komunitas yang sekarang. Ini kayak media sosial itu kayak gitu. Oh iya. Jadi kepada teman-teman netizen, teman-teman menunggu untuk KPU Kabupaten Tapin sendiri itu kita memiliki website dan media sosial resmi Indonesia. Oke, bisa diceritakan kita website kita dari Strip Tapin, Strip Tapin, KPU.go.id. Terus untuk media sosial resmi kita dari Facebook, Instagram, sama YouTube. Untuk semua itu bisa diakses di KPU Kabupaten Tapin. KPU Kabupaten Tapin. Itu semuanya bayar. Ya. Yang lapor daerah. Atau daerah ini nggak juga bayar. Cuma menggunakan Pak. Ya. Bapak ketua Tapin yang saya hormati siapa? Siap. Ini Pak pertanyaan lain yang baru membuka coba bilang tadi partisipasi Kabupaten Tapin itu di angka hampir 90% Pak ya. Bapak beri kasih tahu Pak Kabupaten kita juara berapa di Indonesia Pak untuk partisipasi politik. Untuk pemilu kemarin, teman-teman pemirsa terima kasih atas partisipasinya, khususnya warga KPU Kabupaten Tapin, warga di wilayah Kabupaten Tapin. Partisipasinya waktu kita pemilu kemarin partisipasi kita adalah 87%. Tapi bisa terus untuk pilkada kita 84%, nomor 2 setelah galangan. Nah, alhamdulillah terima kasih ya. Kami masuk terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang berpartisipasi sangat tinggi bersama pemilu dan pilkada di Kabupaten Tapin. Pertanyaan bagus Pak. Jadi kalau menurut saya kita untuk pemilu juara 1 di provinsi Kalimantan Selatan, untuk pilkada kita juara 2 Pak ya. Dan setahu saya Tapin tidak pernah di bawah 80% banyak. Alhamdulillah. Apa sih trik Bapak sebagai ketua Tapin bersama dengan seluruh komisioner bersama dengan seluruh staf kerja itu untuk tetap mempertahankan partisipasi pemilih di pemilu dan pilkada. Terus yang kedua, Bapak bisa ngikutin juga teman-teman sekalian yang kamu tuh sisanya 14%, sisanya 10%, 6% yang mungkin hari itu agak sibuk, mungkin atau lagi agak males ke TPS, mau mengejar Bapak untuk nanti pas tahapan bisa ke TPS. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mimes. Pertama, kami terima kasih juga ya kepada jajaran stakeholder terkait yang berperan serta aktif, terutama pemerintah daerah yang berperan serta luar biasa dalam pelaksanaan proses pemilu dan pilkada Kabupaten Tapin. Kemudian teman-teman kami Bawaslu ada kerjasama yang baik kita selama ini membuat harmonisasi yang bagus dan tidak ada permasalahan dasar menjadi peserta pemilu dan pilkada. Kami berharap nanti ke depannya
warga masyarakat yang banyak akan tetap melek tetap kegiatan tapi karena kami selalu konten di media sosial kegiatan kami walaupun kegiatan memang tahap paling berjalan tapi output kerja kita tetap selalu kami publikasikan di media sosial dan kami juga membuka ruang forum konsultasi publik di kantor Bupati siapapun saja organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan yang mempunyai kepedulian terhadap menuju penyelenggaraan pemilu dan pilkada nantinya kami membuka pintu untuk konsultasi dan baru-baru ini alhamdulillah beberapa organisasi kepemudaan disabilitas pun juga berprestatif selama seperti Kpu Tamping dan insya Allah kita ke depannya akan merangkul mereka untuk berkegiatan formal Kpu Tamping dalam rangka menungsung terdapatnya partisipasi masyarakat yang tinggi menuju era semulahan voting ya. Voting nanti ada wacana tapi untuk sementara belum masih pas tahap persiapan. Kami ucapkan terima kasih. Kita sama-sama mengucapkan salam KPU melayani. KPU melayani kepada semua. Ya, masih Mbak Denis. Bapak-bapak terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Saya banyak bertanya, terima sekali banyak. Ya, alhamdulillah sudah dijawab satu persatu. Saya rasa teman-teman pemilih ya khususnya teman-teman pemilih juga udah banyak penjelasan tentang bagaimana kegiatan Bapak saat ini, bagaimana peran Bapak sebagai ketua KPU, Bupisi dan penyelenggara pemilu dan sekretaris KPU yang Dapil itu dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya dalam masa tahapan. Bapak juga sudah menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana pekerjaan KPU yang tetap bekerja sama dengan stakeholder terkait, terutama Bawaslu dan juga banyak jajaran stakeholder terkait yang lainnya itu dalam masa tahap daftar pemilihan berkelanjutan setiap perizinan. Mungkin dari hari ini saya cukupkan di sini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga Terima kasih Pak Pesahan, maaf atas segala kekurangan. Saya sebelum tutup, saya tadi harusnya kemudian saya Pak yang siap hari. Gawai dari Pak Ambil, saya sebagai yang bingung itu. Pak, saya barang kabar tapi siap yang juga gitu. Selamat ya. siap. Baik, fokus sekalian. Podcast pertama kali ini kami ucapkan terima kasih untuk menonton surat tugas hari ini dan kita bermanfaat memberi informasi kepada teman-teman pemilih sekalian. Kami berdiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.